Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu kelas 5. Hari ini hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020. Kembali lagi kita bertemu dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baiklah anak ibu, pada hari ini kita kembali pada materi kedua pelajaran 2. Sebelum kita mulai materi kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak ibu, hari ini hari Selasa. Kita pada hari Selasa kemarin sudah belajar pelajaran 2 pertemuan 1. Masih ingat pelajaran kemarin? Kemarin anak ibu pelajarannya mari mengenal nama Allah. Mengenal nama Allah melalui Asmaul Husna. Itu pelajaran sebelumnya. Yaitu kemarin ada 4 Asmaul Husna. Yang pertama Al-Mumit, artinya Allah Maha mematikan. Yang kedua Al-Hayyu, Allah Maha hidup. Yang ketiga Al-Qayyum, Allah Maha mandiri. Yang keempat Al-Ahad, Allah Maha Esa. Baiklah anak ibu, hari ini anak ibu tulis catatannya. Hari ini judul pelajaran kita adalah pertemuan 2 pelajaran 2, yaitu mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulis judulnya, mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak ibu, sebelum kita mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu beriman kepada kitab Allah. Karena apa? Karena kita sebagai orang Islam wajib mempercayai dan wajib mengimani rukun iman yang ketiga, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah karena kita beragama Islam, karena kita yakin dan mempercayai rukun Islam dan rukun iman. Baiklah anak ibu, beriman kepada kitab-kitab Allah itu artinya mempercayai bahwa kitab-kitab itu diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril dan disampaikan kepada rasul yang menerimanya. Jadi beriman itu artinya mempercayai dan meyakini bahwa kitab-kitab itu datang dari Allah. Itu artinya beriman. Jadi percaya bahwa kitab itu datang dari Allah. Itu artinya. Anak ibu, beriman kepada kitab-kitab Allah ini diperintahkan oleh Allah di dalam surah An-Nisa ayat 136. An-Nisa ayat 136. Anak ibu tulis di rumah di buku. Setelah judul tadi tulis di bawahnya perintah beriman kepada kitab-kitab Allah dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 136 yang ayatnya berbunyi. Anak ibu ambil nanti Al-Qur'annya, buka surah An-Nisa ayat 136. Ibu bacakan dan anak ibu dengarkan dengan baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dalla dalalam ba'ida. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, yaitu Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya, serta hari kemudian, maka sungguh mereka itu telah berada pada kesesatan yang jauh. Jadi anak ibu ulang, perintah beriman kepada kitab Allah dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 136.
Seperti yang telah sama-sama kita baca, sama-sama kita dengarkan bahwasanya barang siapa yang tidak beriman kepada Allah, kepada kitab, kepada rasul, kepada malaikat, semua yang dalam rukun iman, kepada hari akhir, maka dia tergolong kepada orang yang tersesat. Itu sudah pasti disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 136. Anak ibu, berdasarkan surah An-Nisa ayat 136 berarti itu beriman kepada kitab-kitab Allah itu hukumnya wajib. Jadi kalau tidak beriman berdosa, wajib percaya kepada kitab-kitab Allah. Anak ibu dengarkan ya, ibu baca buku. Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia beriman kepada Al-Qur'an dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi anak ibu, kitab-kitab yang kita wajib percaya itu bukan hanya Al-Quran saja. Ada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran diturunkan. Ada kitab-kitab yang telah diturunkan Allah kepada Nabi atau Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW yang nantinya kita pelajari. Anak ibu, jika tidak beriman kepada kitab-kitab Allah, jika tidak mempercayai akan adanya kitab-kitab Allah, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Itu telah pasti dijelaskan. Jadi anak ibu, bagaimana caranya beriman kepada kitab-kitab Allah? Bagaimana cara kita mempercayai kitab Allah? Bagaimana cara kita menjadikan kitab Allah itu sebagai kita orang yang beriman? Yang pertama, kita harus yakin dan tanamkan dalam diri kita bahwa kitab itu datangnya dari Allah. Jadi cara beriman, anak ibu tulis dalam catatan, cara beriman kepada kitab-kitab Allah yang pertama, yakin sepenuh hati bahwa kitab itu datang dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadikan kitab Allah itu sebagai pedoman hidup dalam menjalani kehidupan sekarang. Jadi Al-Quran yang kita pakai itu sekarang, kitab kita adalah Al-Quran, dijadikan itu sebagai pedoman, sebagai acuan, sebagai petunjuk bagi kita dalam menjalankan kehidupan. Anak ibu yang ibu sayangi, setelah kita mengenal kitab, setelah kita percaya apa itu kitab, setelah kita tahu apa itu kewajiban beriman kepada kitab itu hukumnya apa, hukumnya wajib. Setelah kita mengetahui itu, lalu kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Anak ibu, sekarang lanjut catatannya di bawah nama-nama kitab Allah. Dan dari tadi catatannya nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala. Anak ibu, kitab Allah Subhanahu wa taala itu telah diturunkan oleh Allah sebanyak 4 kitab. Yang pertama, jadi anak ibu ulang, nama-nama kitab ada 4, atau anak ibu buat kitab yang wajib dipercayai ada 4. 1. Kitab Taurat. Apa itu kitab Taurat? Kitab Taurat itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Itu khusus untuk umatnya Nabi Musa. Kapan umat Nabi Musa? Sebelum umat Nabi Muhammad. Kita kan sudah tahu Nabi dan Rasul yang wajib kita percayai itu jumlahnya 25. Jadi Nabi Musa menerima kitab Taurat. Ibu baca dalam buku. Allah telah menurunkan 4 kitab suci kepada Nabi dan Rasul sesuai dengan zaman dan umatnya. Semua kitab suci itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul untuk dijadikan sebagai sumber kebenaran, dijadikan sebagai pedoman hidup untuk memperoleh keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa kurang lebih abad 12 sebelum Masehi, yaitu di daerah Israel dan Mesir. Dan kitab Taurat itu menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad 10 Masehi di tanah Kan'an. Jadi anak ibu, yang pertama kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil itu berarti kabar gembira. Ibu ulang lagi, kitab Injil diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Simpan di kepalanya. Taurat, Musa, Zabur, Daud, Injil, Isa. Yang keempat, Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di kota
Mekah. Peristiwa turunnya Al-Quran disebut dengan Nuzulul Quran. Kan kita sering dengar kalau sudah bulan Ramadan, pada tanggal 17 Ramadan kita memperingati hari Nuzul Quran. Apa itu Nuzul Quran? Hari turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu turunnya pada bulan Ramadan, yaitu tanggal 17 Ramadan. Anak ibu, Al-Quran ini diterima oleh Nabi Muhammad ketika beliau berumur 40 tahun, ketika beliau bersemedi atau menyendiri di gua Hira. Ketika itulah beliau didatangi oleh malaikat Jibril yang datang dalam pakaian serba putih, menyampaikan surah yang pertama kali diterima, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ketika itu Nabi Muhammad berumur 40 tahun. Anak ibu, Al-Quran ini merupakan kitab yang terakhir. Jadi setelah Taurat, Zabur, setelah Zabur, Injil, setelah Injil, Al-Quran. Setelah Al-Quran tidak ada lagi kitab. Jadi Al-Quran ini kitab terakhir dan diterima oleh Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi anak ibu, kitab Al-Quran ini adalah kitab yang paling lengkap. Bisa digunakan untuk seluruh zaman. Walaupun Nabi Muhammad sudah tidak ada, sampai akhir zaman Al-Quran ini tetap digunakan karena Al-Quran itu adalah rahmatan lil alamin, yaitu rahmat untuk seluruh alam. Jadi tidak hanya untuk umat Nabi Muhammad saja, untuk seluruh alam Al-Quran itu digunakan sebagai pedoman hidup. Anak ibu catat ya, yang tadi 4 kitab yang diturunkan beserta nama nabi dan nama kitab dan nabi yang menerima. Lanjut tentang Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah kitab yang terakhir. Al-Quran yang anak ibu bawa pergi mengaji itu jumlah ayatnya 114 surat. Bukan jumlah ayat dulu ya, jumlah surat. Jumlah suratnya 114. Jumlah juznya 30 juz. Jumlah ayatnya 6236. 6.236. Anak ibu catat dalam catatannya. Dan juga Al-Quran yang diterima oleh Nabi Muhammad itu diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Catat, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Anak ibu, itulah kitab Al-Quran. Jadi ibu nanti kalau kita sudah sekolah, nanti ibu periksa catatannya, jangan lupa nanti ditulis di sana Al-Quran diturunkan selama jumlah isi Al-Quran 114 surat, 30 juz, 6.236 ayat. Baiklah anak ibu, dengan pelajaran beriman kepada kitab Allah ini nanti ada perilaku terpujinya yang akan anak ibu pahami.